masih hangat dengan pemimpin tertinggi kita, Bapak Suci, Bapak Rohani, Bapak Iman kita, Paus Fransiskus. Kemarin kita sempat menyampaikan di usia 88 tahun, selama menjadi paus tidak punya sekretaris pribadi. Lain dengan Yohanes Paulus II dan juga Benediktus yang punya sekretaris yang hebat. Bahkan kita tahu sampai hari terakhir ada satu kata yang sungguh diwariskan, hidup tidak boleh berhenti. Minggu Paskah masih menyempatkan memberi berkat untuk dunia. Hidup tidak boleh berhenti. Dan hari ini Tuhan menyapa kita. Jika engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kita sudah pernah lahir. Lalu di sini Nikodemus juga bertanya, bagaimana mungkin dilahirkan kalau sudah tua? Untune wis sombong karek loro, guyu meleot-meleot. Bagaimana? Ini tentang spirit. Ini tentang semangat hidup. Maka mungkin ada istilah dilahirkan kembali itu kosong. Saya kira bukan kosong, bukan mengosongkan diri. Mengapa? Karena apa yang sudah masuk dalam pikiran kita tidak mungkin dihapus. Maka ada kata-kata forgive, yes, forget no. Jadi memaafkan itu harus, melupakan tidak bisa. Pikiran yang sudah diisi tidak mungkin dikosongkan. Namun kita bersyukur pikiran kita ini neuronnya 100 miliar atau berapa. Jadi jangan khawatir. Dimasukin berapa-berapa amat. Bahkan ada kata-kata yang sangat menyakitkan kalau ibu bapak merenungkan. Manusia umumnya hanya memakai pikirannya 10%. Bahkan ada yang mengatakan mung 2%. Jarang mikir. Malas mikir. Tidak menggunakan pikirannya. Nah, hari ini kita dibimbing Tuhan untuk lahir kembali. Lahir kembali itu seperti anak yang membuka semua kemungkinan. Membuka diri. Menjadi seperti gelas kosong, seperti kertas putih yang siap untuk ditulis. Nah, ini perlu dilahirkan kembali itu untuk siap menerima masukan, nasihat, pengetahuan baru. Maka kata berikutnya adalah belajar. Apakah aku belajar? Dan kata-kata yang bagus dalam belajar ini, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, namun bandingkan dirimu dengan dirimu yang kemarin. Sekarang ini orang pribadi semakin mudah galau. Apa karenanya? Apa sebabnya? Sering kepo lihat status orang. Siapa yang rajin buat status, lalu juga kepo lihat status orang. Membuat kita galau, membuat kita iri, membuat kita membandingkan dengan orang lain. Dan akhirnya energi kita habis untuk itu. Lalu yang ketiga, setelah membuka diri, lalu belajar bertumbuh. Apa tandanya pribadi itu bertumbuh? Dia
membuat orang-orang sekitarnya bahagia karena kita bahagia. Seperti orang atau anak kalau bertumbuh dari yang tidak bisa makan, dari yang tidak bisa berjalan lalu bisa makan, apa yang terjadi? Dia bahagia, orang sekitarnya bahagia. Nah, semoga kita boleh memberi tanda, kalau aku bertumbuh, aku bahagia, aku ceria. Nah, semoga sungguh-sungguh hari ini kita boleh melihat hidup kita, ya boleh membuat status. Bukan mau mengatakan apa-apa. Sejak saya punya HP, belum pernah buat status. Dan belum pernah kepo lihat status orang. Dulu pernah keliru, saya baru belajar pakai HP. Loh, Romo kok buat statusnya rakaruan. Lah enggak sengaja. Sejak saya punya HP, belum pernah saya buat status. Untuk apa? Untuk menjaga diri. Karena saya harus membandingkan dengan diriku, bukan dengan orang lain. Kalau kita membandingkan diriku dengan orang lain, kita tidak akan pernah bertumbuh. Bandingkan dirimu dengan dirimu yang kemarin. Dengan membuka diri dan belajar. Sehingga kita sungguh-sungguh bisa melihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa? Ayem, tentrem, mesam-mesem. Bahagia. Lihat status orang, lagi di sini, lagi makan ini, lagi ini, langsung sedih sendiri. Amin. Jangan amin kok amin, malah dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.